Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan FM, berjumpa lagi bersama Angel di siang hari ini. Seperti biasa di Jumat Berkah kali ini pada 14 Februari 2025 kita ada dalam program Obsesi, obrolan seputar Takofa Islam. Dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah ada kedatangan narasumber bersama Ukhti Nida. Kita sapa dulu rekan Rafa. Assalamualaikum ya Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ukhti di siang ini? Alhamdulillah sehat. Angel apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Semoga kita senantiasa sehat walafiat ya rekan Rafa, juga dimanapun berada yang telah mendengarkan kita, baik dari radio rumah ataupun dari via streaming atau juga dari via aplikasi. Iya, kita akan membahas apa ini kira-kira, Ukti? Ini kita masih bahas terkait Gaza lagi ya, karena setelah gencatan senjata kan ada statement yang sangat yang sangat membuat marah kaum muslimin dari Donald Trump gitu ya, yang mengatakan akan memindahkan warga Gaza, bahkan kemarin angin-anginnya mau dipindahin ke Indonesia gitu ya. Jadi kita mau bahas masa depan Gaza di tengah arogansi Amerika. Oke. Baik, itu dia rekan-rekan yang akan kita bahas tema di siang hari ini mengenai masa depan Gaza di tengah arogansi Amerika. Baik, kalau begitu untuk menyempatkan waktu kita langsung saja membahas mengenai tema kita hari ini. Kepada Ukhti Nida silakan. Terima kasih nih kepada Ukhti Angel, sudah lama tidak bersua ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini masih Allah berikan kita jatah usia untuk bisa bertaubat dan meminta ampunan dari Allah, disembari Allah tetap memberikan kita banyak nikmat begitu ya. Mudah-mudahan kita di sisa waktu yang kita miliki, di sisa usia yang kita miliki, menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan bersabar atas apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, serta salat dan salam yang merapaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi bisyarahnya Rasulullah SAW tegaknya Islam untuk yang kedua kalinya bisa kita rasakan dan Allah segerakan, karena saat ini kita tidak punya harapan kecuali mengembalikan harapan itu kepada Allah. Kerusakan yang terjadi di dalam negeri, kemudian juga kerusakan yang terjadi di luar negeri, dari negeri-negeri muslim dan juga dunia, sangat mengisyaratkan kepada kita bahwa harus ada solusi tuntas untuk ini, dan Islam mampu menuntaskan itu. Semoga kita berada di barisan yang meyakini apa yang telah menjadi bisyarahnya Rasulullah dan kemudian mampu untuk merealisasi apa yang telah dicontohkan oleh Rasul dalam kehidupan kita, dengan tentu mengikuti fikih Masya Allah gitu ya. Akan ada sistem kehilafahan mengikuti metode kenabian ya kata Rasulullah. Gitu ya, yang menyatakan bahwa setiap solusi tidak boleh mengorbankan keamanan dan stabilitas Yordania maupun kawasannya, karena dia berbatasan langsung dengan Palestina gitu. Lalu kemudian ada yang bersembunyi di balik pembelaan atas hak rakyat Palestina untuk merdeka, seraya menyebut rencana Trump ini sebagai pelanggaran atas hukum regional dan internasional. Kemudian ada juga yang mengingatkan bahwa rencana Amerika ini akan menjadi ancaman terhadap stabilitas kawasan dan merusak peluang perdamaian serta ekosistem koeksistensi gitu ya. Maka Liga Arab dan Oki bahkan menyatakan bahwa mereka mengingatkan Amerika bahwa rencana tersebut tidak berkontribusi pada pencapaian solusi dua negara. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat solusi yang diinginkan oleh Amerika itu kan memang kembali lagi Israel, Zionis itu harus diakui menjadi sebuah negara gitu loh. Itu yang diharapkan gitu ya, dan berbagi wilayah dengan Palestina gitu. Nah, padahal menurut mereka ya dari Liga Arab tadi, solusi ini tetap menjadi satu-satunya jalur yang layak untuk mencapai perdamaian dan keamanan negara antara Palestina dengan negara ilegal Yahudi gitu ya, serta kawasan yang lebih luas. Tentu sebenarnya kan ini menyalahi gitu ya. Dan kemudian apalagi tentu saja satu-satunya pihak yang bergembira atas rencana dari Amerika tadi adalah Zionis gitu ya. Karena Netanyahu bahkan menyebut gagasan Trump ini sebagai ide segar dan yang berani dan berpotensi mengubah segalanya di Gaza gitu. Selain memuji, ia pun menyatakan sikap untuk siap mengimplementasikan gagasan yang telah dikemukakan oleh Trump tadi sebagai pembangunan paling besar dan spektakuler di planet bumi kita sekarang gitu. Jadi ini yang terjadi gitu ya. Maka seolah-olah ini untuk kebaikan Gaza gitu, tapi sebenarnya ini adalah
penjajahan yang lebih real gitu, dan memang sebenarnya nggak bisa kita diamkan gitu, karena ketika kita mendiamkan justru ini membenarkan adanya penjajahan itu sendiri, dan ini akan mengundang murka Allah loh. Karena kalau saya secara pribadi, ini pendapat pribadi ya, andai memang itu kejadian, bagaimanakah Allah akan menatap kita ya? Itu yang dikhawatirkan ya, ketika Allah sudah murka, maka kemana kita bisa berlari gitu. Sedangkan kondisinya bukan kaum muslimin tidak bisa membela saudaranya, senjata kaum muslimin punya, tentara kaum muslimin punya, yang tidak punya itu apa? Komando dari seorang pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin itu yang nggak ada gitu. Insya Allah nanti kita bahas di sesi kedua bagaimana kita menelisik masa depan Gaza begitu. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan, 105 yang mantan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan masih bersama Angel dan juga tentunya narasumber kita Ustazah atau Ukhti Nida ya, dalam program Obsesi Obrolan Seputar Tokoh Islam. Dan hari ini kita membahas mengenai masa depan Gaza di tengah arogansi Amerika. Baik, kita lanjutkan kembali dan disimak juga banyak rekan-rekan kepada Ustaz Ukhti Nida. Ya, lanjutkan. Ada Ukhti Angel ya. Jadi kalau kita membaca apa yang dilakukan oleh Amerika itu tidak hanya serta-merta untuk politik nasionalnya gitu ya, tapi juga untuk dari sisi pencitraan dia di mata internasional, kemudian juga bagaimana dia untuk mendapatkan kepentingan ekonomi gitu ya, dan juga untuk kepentingan keamanan. Jadi karena dia menguasai satu jalur sutra gitu ya, jalur sutra tadi yang memang sangat strategis antara Eropa, Afrika dengan Asia gitu ya. Jadi kalau wilayah Syam itu kan memang sangat strategis sekali. Jadi nanti ada wilayah Suriah, itu juga ada intervensi Amerika kan. Kemudian ada wilayah Palestina gitu ya, kemudian ada Lebanon dan yang lainnya gitu. Nah, coba kita melihat ya, untuk sesi kedua ini kita bahas menilik masa depan Gaza. Kalau tadi kita coba mengurai apa sih maksud Trump untuk melakukan semua itu gitu ya, ternyata kemakin kita usut ya sebenarnya ada kepentingan gitu ya, bukan karena kebaikan gitu. Dan memang apapun yang terjadi di mana ada Amerika biasanya terjadi di situ kekacauan gitu ya. Maka ini coba troublemaker, benar tuh, troublemaker, kerjaannya buat masalah terus gitu. Tapi lucunya negeri-negeri Islamnya malah ngikut sama si troublemaker gitu ya. Kasihan sebenarnya ya Allah, mudahkanlah kami untuk bersatu dan bangkit ya. Nah, ini kita coba bahas ya, menilik masa depan Gaza. Jadi mencermati apa yang terjadi di Gaza saat ini, maka tampak jelas bahwa meski berangkat dari realitas kekalahan telak di pihak Zionis atas para mujahidin di Gaza, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa mujahidin itu menang loh. Kan ini buktinya sampai 1 tahun lebih nggak bisa kan dia tuntaskan. Zionis tuh udah dengan segala macam teknologinya gitu ya, tetap aja dia nggak bisa menang gitu. Berarti kan pihak mujahidin ini luar biasa dengan pertolongannya Allah dan kemudian kekuatan keimanan mereka gitu ya. Tapi gencatan senjata pun sebenarnya adalah menjadi bagian dari tipu daya dari Amerika. Ini yang harus kita pahami juga. Bukan berarti kalau sudah gencatan senjata selesai, enggak. Itu kadang menjadi space bagi penjajah untuk tarik nafas dulu gitu ya, untuk ngumpulin senjata-senjata lagi, untuk ngumpulin energi lagi, kemudian dia lakukan kembali. Nah, tapi di sini tipu dayanya gimana? Amerika seakan mendapat legitimasi untuk masuk lebih dalam ke Gaza, ke Palestina atas nama bantuan rekonstruksi dari bangunan-bangunan yang ada yang menjadi bagian dari diktum dari gencatan senjata di Gaza. Jadi kan otomatis karena sudah babak belur nih negaranya, otomatis kan harus dibangun. Yang bangunnya siapa? Amerika gitu. Sama nggak dengan pola yang mereka lakukan di Irak gitu ya, setelah mereka habisi di Afghanistan juga sama, mereka bombardir, mereka hancurkan, kemudian mereka masuk tuh dengan Dewan Keamanan PBB yang hingga hari ini tidak pernah keluar dari situ. Akhirnya apa? Minyaknya mereka angkut kan gitu ya. Jadi banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita mau melihat kondisi Gaza ini tidak bisa melepaskan diri dari bagaimana kondisi muslim dunia gitu ya. Lalu kemudian apalagi, nyatanya gencatan senjata ternyata tidak mampu menghentikan kekejaman pihak Zionis kepada muslim Gaza. Bahkan sepanjang pemberlakuan gencatan senjata, pihak Zionis telah meluaskan manuvernya ke wilayah tepi barat. Gazanya sih nggak dia serang lagi, tapi tepi baratnya dia serang gitu ya, dan wilayah-wilayah sekitar Palestina yang lain. Bahkan hingga 2 hari yang lalu, berarti tanggal 12 Februari, tercatat ada korban tewas di Gaza itu sampai mencapai 100 orang dan ada 901 warga lainnya luka-luka. Dan tidak hanya itu, pihak Zionis pun menghalang-halangi masuknya bantuan ke wilayah Gaza. Padahal kan tadi wilayah Gaza tuh masih butuh bantuan yang sangat banyak gitu ya. Nah, berarti benar nggak sih gencatan senjata? Sama aja sebenarnya gitu. Cuma kalau saya membaca ini hanya untuk mengalihkan pandangan dunia internasional bahwa
Zionis ini udah berhenti gitu. Jadi nggak usah terlalu disorotin lagi. Berarti nanti yang berkaitan sama bisnisnya segala macam jangan diganggu lagi gitu ya. Jangan diboikot lagi kan gitu loh, itu kurang lebihnya gitu. Nah kalau kita mau bicara menghentikan Zionisnya sebenarnya sangat mudah. Hentikan semua hubungan kerjasama, khususnya kerjasama ekonomi dengan dedengkotnya Amerika gitu ya. Kalau itu berani dilakukan oleh negeri-negeri Islam hanya sekedar memutus hubungan kerjasama bidang ekonomi saja, itu pasti akan sangat mudah menghentikan dari Zionisnya. Kemudian apalagi wilayah Palestina itu dikelilingi oleh negeri-negeri Muslim yang lain, tutup jalur masuk bantuan ke Zionis, maka ini tuntas sebenarnya. Kalau ibaratnya gini ya, dia tuh letaknya di tengah, matikan lampunya maka dia nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kenapa itu nggak dilakukan? Nanti kita bahas di bawah, ternyata ada satu bahaya yang ini tidak kita sadari ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka tentu saja semua hal tadi mesti menjadi pelajaran bagi umat Islam. Kalaupun ada gencatan senjata, tapi tetap mereka bantai saudara kita gitu ya. Bahwa menyerahkan urusan umat pada musuh gitu ya hanya akan membawa kemudaratan. Jadi berharap pada Amerika itu hanya sekedar membawa kemudaratan. Tidak mungkin ada kebaikan yang mereka sisakan untuk masa depan umat Islam. Jadi nggak mungkin mereka bilang, udah kalian belajar Islam ya, bangkitkan Palestina, bangkitkan kaum muslim. Itu nggak mungkin mereka lakukan. Dan mereka justru mereka akan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk memastikan bahwa umat Islam tetap ada dalam cengkraman mereka, dalam genggaman mereka, dan setiap peluang kebangkitan itu akan segera dihancurkan gitu ya. Dan ke depan akan banyak lagi jebakan-jebakan yang disiapkan kepada umat Islam. Namun jebakan yang paling berbahaya sejatinya adalah paham nasionalisme yang selama ini merusak persatuan hakiki berdasarkan akidah Islam. Kenapa bisa gitu? Coba kita lihat, Mesir itu berbatasan langsung dengan Palestina. Kenapa nggak buka jalur agar bantuan itu masuk ke sana? Oh nggak bisa. Negara Mesir beda dengan negara Palestina. Padahal kalau dalam Islam, selagi dia Muslim, saudara saya gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Kenapa Yordan, kenapa Libanon nggak bisa memberikan bantuan, atau kenapa nggak nyekat tuh Zionis ya biar nggak bisa keluar, tapi juga nggak bisa masuk apa-apa ke dia? Oh nggak bisa. Kita masing-masing ngurus negara sendiri. Terus apa lagi? Ini harus dengan izin Amerika karena semua kita masuk ke dalam PBB. Nah jadi kalau sebenarnya paham nasionalis tadi yang mengatakan bahwa yang harus saya bantu, yang harus saya lindungi, yang harus saya jaga hanyalah orang yang satu tempat lahir dengan saya, tentu ini adalah paham yang salah bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena bagi kaum muslimin selagi dia berakidah Islam maka dia adalah saudara saya, gitu ya. Al-muslimuna ikhwah, gitu ya. Kaum muslimin itu adalah bersaudara. Nah, kemudian apalagi yang mau kita lihat dari sini, maka paham inilah yang sejatinya telah melegalkan pembunuhan lebih dari 48.000 warga Gaza dan jutaan warga Gaza yang harus terusir dari negaranya, gitu ya. Dan itu sejak Oktober 2023. Kenapa nggak bisa dikirimkan tentara ke sana? Kenapa nggak bisa diboikot? Kenapa nggak ini segala macam gitu? Kan atas nama nasionalisme ya. Jadi ngurus negara masing-masing gitu loh. Itulah penderitaan Gaza. Jadi mereka harus bersabar. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Justru kaum muslimin ketika menghadapi hal yang sedemikian, kita tuh bagaikan satu tubuh. Jadi kalau namanya satu tubuh, kaki kita kena duri, kepalanya ikut mikir, tangannya ikut bereaksi gitu loh. Oh ini nggak, itu masalah kaki tidak bersama dengan tangan. Aduh. Andai tubuh kita yang seperti itu, mungkin kita adalah bagian tubuh yang teramputasi sehingga kita tidak merasakan sakit dari bagian tubuh yang lain gitu ya. Nauzubillah. Nah, maka kalau kita lihat lagi yang kemudian terjadi, bahkan paham ini pula lah ya, paham nasionalisme tadi yang bertanggung jawab terhadap terbunuhnya ratusan ribu warga Gaza, warga Palestina sejak adanya aneksasi dari Zionis sejak tahun 1948. Berarti dari adanya peristiwa Nakba yang pertama gitu. Sayangnya kebanyakan dari kaum muslimin dan para pemimpin muslim tidak sadar bahwa paham itulah yang membawa penderitaan kepada umat Islam. Sampai-sampai tangan dan kaki mereka terbelenggu untuk menolong saudaranya dan mengusir musuh-musuhnya hanya karena dibatasi sekat imajinar yang bernama negara bangsa gitu ya. Dengan paham itu pula, maka kita pun turut ya serta memperjuangkan penderitaan itu sambil mengambil solusinya. Akhirnya apa? Solusi dari musuh sajalah. Jadi Amerika bilangnya apa nih solusinya? Pakai two nation state gitu ya. Jadi buat aja jadi dua negara. Akhirnya negara-negara muslim yang lain gimana? Ya udah itu aja solusinya. Padahal sebenarnya kan mudah bagi kaum muslimin ketika memang mereka mau bersatu di bawah kepemimpinan Islam gitu. Nah, dan kalau kita bicara lagi nih, Amerika tuh punya segalanya. Yakin dia punya segalanya. Nuklir itu pun termasuk wilayah yang bagus nuklir itu kan Pakistan. Muslim kan gitu ya. Tentara terbanyak dari kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara penjajah. Apa tuh? Ketika mereka berjuang, pilihannya cuma dua, menang atau syahid. Tanpa harus diberikan doping-doping yang lain gitu ya. Menang atau syahid gitu loh. Jadi ketika dia punya kesadaran yang tinggi, maka menjadi kekuatan yang sangat dahsyat bagi kaum muslimin. Tapi kesadaran inilah yang sengaja dijauhkan dari pemuda muslim gitu. Nah,
Sungguh satu-satunya harapan bagi warga Gaza atau Palestina hanya ada pada solusi Islam. Solusi itu adalah mobilisasi tentara umat yang ada di seluruh dunia untuk berjihad melawan Zionis dan sekutu-sekutunya. Benar kan? Karena tentara idealnya lawan tentara gitu ya. Namun seruan jihad ini tidak mungkin datang dari para penguasa muslim yang hari ini terbukti hanya peduli dengan kedudukannya. Nah, seruan ini hanya mungkin terwujud jika ada komando dari seorang khalifah yang diberi tanggung jawab oleh Allah sebagai ra'in atau pengurus, dan kemudian dia menjadi junnah atau penjaga umat gitu ya. Maka saat ini khalifah dengan sistem pemerintahannya gitu ya, yang kalau kita kenal dengan istilah khilafah Islamiyah gitu ya, belum hadir di tengah-tengah umat gitu ya. Karena kenapa? Telah dihancurkan sejak tahun 1924 gitu. Tepatnya 3 Maret 1924. Nah, lalu kemudian apa? Perjuangan untuk mewujudkannya kembali memang bukan perkara yang mudah. Tapi terlebih kita lihat lagi ya, memang tidak mudah apalagi di tengah gelombang sekularisasi dan deideologisasi Islam yang sangat gencar diaruskan di tengah-tengah umat saat ini gitu. Namun kalau kita mau bicara lebih lanjut, kenapa? Karena institusi yang satu-satunya akan menerapkan Islam secara kafah itu hanyalah dengan khilafah Islamiyah tadi gitu. Sementara kesiapan umat untuk menerapkan Islam kafah adalah dampak dari keimanan yang tertancap kuat. Artinya gini, dia akan tegak ketika umat Islam itu memang pengen hidup di bawah naungan Islam yang ingin menerapkan Al-Quran dan Sunnah itu secara sempurna. Jadi bagaimana agar kaum muslimin mau menerapkan Islam secara sempurna? Berarti harus ada keimanan yang tertancap kuat. Berarti mau tidak mau untuk merealisasi itu, maka harus ada pembenahan dari sisi aspek akidah yang dipahami sebagai akidah sia-sia. Nah, akidah apa itu? Akidah yang melahirkan aturan kehidupan, bukan sekadar akidah ruhiyah yang hanya sekadar mengurusi urusan keyakinan, moral, ibadah gitu. Jadi bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana urusan umat ini yang lahir aturan itu dari akidah Islam gitu. Nah, karena kalau kita mau bicara kondisi Palestina, yang jadi masalah sekarang bukan hanya Palestina, Suriah juga sama, Muslim Patani juga sama, Muslim Rohingya juga sama, Muslim Uighur juga sama, Muslim yang lain juga sama gitu ya. Afghanistan dan negeri-negeri Muslim lainnya masih banyak dengan mengalami hal yang sama, penjajahan secara fisik gitu ya. Padahal itu negeri mereka sendiri gitu. Jadi mau tidak mau memang harus ada komando yang memimpin di tengah-tengah umat Islam. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat ya, dunia internasional ini saja kekufuran itu dipimpin oleh satu orang. Ya kan, waktu itu kekufurannya saja dikendalikan oleh satu orang tadi gitu ya, Donald Trump-nya gitu. Masa kaum muslimin yang ada 2 miliar tuh gak punya pemimpin gitu ya, gak punya satu komando. Padahal sejak masa Rasulullah hingga berakhirnya masa kekhilafahan Islam pada tanggal 3 Maret 1924, pemimpin kaum muslimin itu cuma satu, namanya khalifah gitu ya. Dan khalifah yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II. Dan kalau kita baca sejarah, betapa luar biasanya khalifah Abdul Hamid II itu menjaga Palestina. Bahkan ketika Zionis, pendirinya Zionis ini minta gitu ya, bahkan meminta tanah Palestina itu dengan beli, itu sama sekali nggak dikasih. Nah kalau sekarang, ya udahlah Palestina itu bukan bagian kita, ya udahlah negara kita beda. Nah itu yang salah gitu ya. Padahal harusnya, apalagi nih para penguasa yang Allah berikan amanah untuk menjadi penguasa di negeri-negeri Islam, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena dia punya kekuatan untuk mengerahkan tentara, mengerahkan alutsista ke sana gitu ya, lalu kemudian juga untuk membatasi hubungan dia, kerjasama dia dengan negara-negara penjajah gitu ya, yang itu pasti akan sangat berefek kepada penyelamatan Palestina dan negeri-negeri Muslim lain yang masih terjajah gitu. Jadi ini dulu kali ya untuk sesi kedua, insyaallah nanti kita lanjut di sesi ketiga. Oke, iya kita jeda lagi ya rekan Raul, ini tambah asik rasanya. Tambah menarik, nanti kita lanjutkan lagi dan disimak kembali setelah jeda berikut ini nih. Jangan kemana-mana rekan Rafan, tetap di 105 Rafannya Lifestyle. Kembali lagi di 105 Rafan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rafan, masih bersama Angel dan juga narasumber kita Ukhti Nida dalam pembahasan hari ini mengenai masa depan Gaza di tengah arogansi Amerika. Baik, untuk sesi ketiga ini kita lanjutkan kembali dan disimak bersama rekan Rafan kepada Ukhti Nida, disilahkan. Baik, terima kasih ya Ukhti Angel. Tadi kita udah bahas bagaimana perjuangan untuk menuntaskannya. Jadi apple to apple-nya itu adalah negara lawan negara, tentara lawan tentara. Jadi bukan tentara lawan sipil gitu ya. Sebenarnya si cemen ya mereka nya. Tapi ya lebih sedih lagi ketika kita melihat pemimpin kaum pemimpin negeri Islam justru malah diam gitu ya, tidak bergerak. Padahal dia punya alat yang bisa menuntaskan itu, menyelesaikan itu, menghantam Israelnya itu bisa gitu ya, menundukkan Israel itu bisa, bahkan meniadakannya pun bisa gitu. Tapi ya dalam Islam orang-orang di luar Islam itu bukan untuk di bumi hanguskan gitu ya, tapi memang mereka kalaupun nanti misalnya aturan Islam itu tegak di tengah-tengah masyarakat,
kalimat Allah di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, itu sangat real. Jadi yang terjadi adalah ketika kita mengadopsi Islam sebagai aturan kehidupan, hanya dalam maksudnya itu gini, dipakai secara keseluruhan dalam kehidupan kita, tapi bagi non muslim itu masih diberikan hak bagi mereka untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi tidak ada paksaan untuk bagi mereka tuh masuk ke dalam Islam, tapi tidak akan ada ribawi gitu loh. Kenapa? Karena syariat Islam tidak membolehkan ribawi. Tidak akan ada tontonan pornografi. Kenapa? Karena itu semua berbau zina gitu loh. Dan akan ada pengharaman tentang narkotika, minuman keras, diskotik dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu memang diharamkan di dalam agama gitu. Kemudian juga bagaimana tidak akan ada ya begitulah untuk kategori kehidupan gitu. Tapi bagi non muslim mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat. Maksudnya itu ibadahnya itu terserah, itu tidak akan dibatasi gitu ya. Maksudnya ya diberikanlah hak mereka untuk beribadah tanpa memaksa mereka masuk ke dalam Islam. Nah, fakta yang sangat konkret adalah Islam ketika memimpin dunia dimulai dari Madinah pada waktu di masa Rasulullah SAW. Di sana tuh bukan hanya ada Muslim, tapi ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang Majusi gitu ya, bahkan ada orang-orang yang lainnya lah yang mungkin agnostik kalau istilah sekarang ya, yang tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Maka dikembalikan kepada mereka, tapi aturan kehidupannya itu pakai aturan Islam gitu loh. Bagaimana sistem pergaulan, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi itu semua pakai aturan Islam, sehingga hukumnya juga jelas gitu. Jadi kalau sekarang mungkin ya kita sebagai masyarakat lihat ada masalah tertentu, ini nggak ada dalam undang-undang misalnya gitu ya. Nah harus mikir dulu kan, buat undang-undangnya apa, aturannya apa. Nah kalau dalam Islam tuh nggak perlu mikir lagi, ada loh aturannya gitu. Jadi sebenarnya itu Allah tuh maha baik. Allah menciptakan kita, Allah memberi rizki atas kita, Allah juga kasih buku panduan. Tinggal ikuti aja buku panduannya. Jadi kan aneh kalau misalnya ada manusia mengatakan saya lebih paten loh buat buku panduan dibanding menciptakan saya. Aduh gitu. Ini tentu jelas akan menjadi sesuatu hal yang sangat salah. Bahkan untuk kondisi Indonesia sekarang ya, ada pemangkasan gitu ya, pemangkasan anggaran dan yang lainnya. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya bagaimana sih mensolusikan itu sangat jelas. Jadi pos-posnya itu sudah ada gitu dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tinggal diikuti aja gitu. Bahkan kalau kami yang anak ekonomi, kalau kita bahas tentang masa peradaban Islam dulu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Pernah di masa beliau sampai tidak ada yang berhak menerima zakat. Jadi bayangkan fakir, gorimin, nggak berhak lagi, berarti nggak ada orangnya kan? Coba, berarti nggak ada fakir, nggak ada gorimin gitu. Kenapa bisa sedemikian sejahtera? Kenapa bisa sejahtera? Allah tuh maha adil. Allah menciptakan manusia, Allah juga kasih kekayaan alam yang itu cukup untuk manusia. Kenapa bisa tidak cukup? Kenapa ada kemiskinan? Berarti ada pengelolaan yang salah. Nah disitulah sebenarnya manusia tuh nggak bisa ngatur sendiri. Kalaupun dia punya akalnya sangat terbatas, maka dia butuh wahyu Allah untuk menuntun dia mau gimana cara mengelolanya. Bahkan kita aja sama orang tua, sama pasangan, sama anak dekat loh ya, dilahirkan sama orang tua kita, tapi bisa nggak buat aturan sendiri? Enggak. Ketika buat aturan sendiri bisa jadi salah. Maka Allah kasih aturan, kasih panduan biar manusia itu selamat dunia akhirat. Nah ketika manusia tidak mau mengambil aturan itu, celaka dunia akhirat. Nauzubillah. Maka saat ini yang kita rasakan apa? Ma'isyatan dongka. Apa tuh ma'isyatan dongka? Kehidupan yang sempit. Nauzubillah gitu. Meskipun sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran gitu ya. Ini kita coba masuk dulu ya ke closingnya. Nah, jadi perjuangan dari penerapan Islam secara kafah tadi sejatinya sebenarnya saat ini sudah masuk ke tahap yang paling kritis, dan pengemban dakwah juga sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk meluaskan kesadaran dan pengelolaan pergolakan pemikiran dan perjuangan politiknya itu sudah sangat terasa gitu ya. Tinggal persoalannya adalah bagaimana agar kesadaran ini terus ada di tengah-tengah masyarakat, menyentuh akal dan nurani masyarakat hingga gelombang kesadaran tersebut semakin kuat dan kian tidak tertahankan di berbagai penjuru dunia. Jadi perjuangan untuk kebangkitan Islam tuh harusnya memang skala dunia gitu. Ujian dan tantangannya pasti akan tetap ada gitu ya, apalagi orang-orang kufar penjajah tadi yang sangat tidak ingin Islam itu tegak gitu. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Di antara para pejuangnya mungkin ada yang futur, ada yang mundur gitu ya, tapi tidak sedikit yang kemudian istiqomah dan kemudian tetap bersabar untuk menunggu kemenangannya gitu. Maka kita pun berharap ya, kita menjadi orang-orang yang ikut memperjuangkan kebangkitan Islam hingga perjuangan ini berada di titik ujung gitu. Hingga tegaknya Islam tadi sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, dan kita bisa saksikan apa yang telah dijanjikan itu. Dan kelak pun di akhirat kita punya hujah ketika warga Gaza, ini yang perlu salah satunya ya, ketika nanti di akhirat warga Gaza meminta pertanggungjawaban atas kita di hadapan Allah, maka setidaknya kita punya hujah dari lisan kita, ya Allah dulu saya ikut memperjuangkannya, ya Allah dulu saya ikut berkoar, ya Allah dulu saya ikut mendakwahkan agar kaum muslimin kembali kepada syariatmu, dan dengan syariat itulah maka warga Gaza bisa diselamatkan gitu.
Jadi mau tidak mau memang harus ikut berjuang. Kalau tidak ikut berjuang, bagaimana akhirat kita nantinya? Gitu. Ini nih untuk topik kita hari ini ya, Dek ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih sadar lagi bahwa kita butuh Islam, dan Islam yang kita butuhkan bukan hanya sekadar karena kebutuhan, tapi karena kewajiban dari Allah. Oke, Masya Allah. Iya, Kedia Rekan FM untuk pembahasan di siang hari ini mulai dari masa depan Gaza di tengah arogansi Amerika. Baik, waktu ini Dad, sebelum kita closing nih, ini ada masuk pertanyaan dari Asri dari Jalan Tengku Umar ya. Gitu. Iya, ini Angel izin bacakannya. Boleh. RFM obsesi selalu dinanti katanya. Waalaikumsalam buatnya. Asri katanya ingin bertanya Ustazah, sepemahaman saya PBB sebagai lembaga persatuan bangsa-bangsa di dunia yang tujuan dibentuknya PBB ini adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Mengapa masalah Palestina ini dari dulu hingga hari ini tidak pernah tertuntaskan? Apa sebenarnya peran Badan Perdamaian Dunia dalam masalah Palestina ini? Gitu pertanyaannya. Silahkan dijawab. Kalau kita mau bicara tentang sejarah, hadirnya dan legalnya Zionis di tanah Palestina itu dengan izin PBB. Jadi kalau ditanya apa sih perannya gitu, perannya untuk memuluskan mereka ada di sana. Ya kan? Karena kalau kita lihat nanti di Perang Dunia Kedua ya tepatnya, memang sengaja dibentuk gitu ya, sengaja dihadirkan, tapi memang pemain utamanya dulu tuh Inggris gitu. Karena dia harus dihadirkan di sana untuk mengukur bagaimana cengkraman dari dunia barat terhadap Islam itu masih ada atau tidak. Jadi test of the water-nya tuh dengan wilayah Syam. Jadi kalau misalnya wilayah Syam ini masih aman-aman saja sesuai dengan yang diinginkan oleh barat gitu ya. Dalam artian tuh dia apa-apain juga negeri muslim tuh nggak akan berkutik misalnya. Berarti itu masih di bawah kendali mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi kestrategisannya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Wilayah Syam kan ada 4 negara ya. Palestina, Suriah, Lebanon dan Yaman. Jadi wilayah ini kan sebenarnya sangat strategis. Memang kalau dari sisi janji Allah tuh Islam itu berawal dari Syam dan akan kembali ke Syam. Kadang kita memang kalau lihat orang penjajah nih ya, orang-orang kufar nih, di satu sisi mereka nggak yakin sama Allah, tapi di sisi lain apa yang Allah kabarkan mereka yakini. Gitu. Termasuk orang Zionis ini kan dikabarkan gini, tidak nanti di akhir zaman semua akan berbicara bahwa di belakangnya tuh ada orang Yahudi. Sampai semuanya ngomong, batu-batuan juga ngomong. Yang nggak ngomong tuh apa? Pohon gorkot. Ternyata di sana tuh banyak pohon gorkot. Berarti mereka yakin kan bahwa akan ada masa itu gitu. Kemudian yang kedua apa? Kata Rasulullah, Islam itu berawal dari Syam dan akan kembali ke Syam. Makanya kalau kita lihat wilayah Syam itu memang mereka porak-porandakan gitu loh ya. Karena memang ada dijanjikan oleh Rasulullah gitu. Nah kemudian yang ketiga dari sisi kestrategisannya. Jadi kalau didapatkan wilayah Syam ini ke Afrika mudah untuk dikendalikan, ke jantungnya kaum muslimin ya wilayah Mekah, Madinah juga mudah karena nanti kan wilayah Syam bawahnya tuh wilayah Najd gitu. Najd tuh ada wilayah Mekah, Madinah gitu ya. Jadi sebenarnya sangat dekat ke sana. Lalu kemudian ke atasnya lagi ke utaranya nanti dekat dengan Eropa. Nah, artinya memang wilayah itu sangat strategis. Dari sisi ekonomi itu sangat strategis. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Barat ketika menguasai wilayah Palestina itu sangat banyak gitu. Jadi dari sisi kestabilan perpolitikan mereka secara dunia, kemudian dari sisi kekuatan militer, kekuatan ekonomi juga mereka dapatkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur bagaimana sih persatuan kaum muslimin, apakah sudah meningkat atau tidak gitu. Jadi test of the water itu nanti di wilayah Syam gitu. Apalagi kan yang dimunculkan tuh desas-desusnya apa? Ini nih bukan cuma milik kaum muslimin loh ya. Di sana tuh ada agama yang lain, ada agama Nasrani, agama Yahudi gitu ya, kemudian agama Islam. Jadi wajar dong kalau mereka mau merebut. Ingat, yang menjadi korban di Palestina bukan hanya muslim tapi juga Nasrani. Tapi bisa kita buktikan secara fakta bahwa yang membantu warga di luar Islam yang menjadi korban di Palestina juga kaum muslimin. Jadi artinya mereka melihat betapa luar biasanya persatuan umat untuk membebaskan Palestina sebenarnya. Hanya saya sekarang nunggu bagaimana nih keinginan dari para penguasa muslim untuk membersamai ya keinginan umat tadi agar mereka memang bisa bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin ya, seorang khalifahnya kaum muslimin untuk mengirimkan tentara ke sana gitu loh, memutuskan hubungan diplomatik lah atau ekonomi kah dengan Amerika dan sekutunya gitu. Ya kalau ini dilakukan memang akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kita contohkan saja ini terakhir ya. Kita contohkan saja lah Amerika gitu ya. Amerika itu punya PT Freeport. PT Freeportnya itu kan banyak ya, di seluruh dunia itu dia punya banyak. Tapi PT Freeport yang paling menguntungkan itu yang ada di Indonesia, yang ada di Papua. Nah coba kalau kita lihat apa yang terjadi di wilayah Papua ya, saudara kita tuh miris banget kita ngelihatnya. Nah, jadi kalau kita pakai aturan Islam pasti akan sangat sejahtera mereka. Nah, maksudnya kalau kita kaitkan dengan masalah Palestina ini, satu aja ya masalah tentang Freeport ini kita tutup kerjasama dengan Amerika nih. Freeportnya kita hentikan, kita ambil alih.
bisa kapok dia tuh. Baru satu, belum lagi yang lain, PT Nyumun dan yang lain kan banyak gitu ya. Maka sebenarnya keberanian dari penguasa muslim itu sangat kita nantikan. Jadi kalau tadi ada yang nanya persatuan bangsa-bangsa itu apa sih peranannya dengan keamanan dunia, sebenarnya mungkin lebih bermanfaat tepung terigu yang serbaguna. Aduh maaf. Tapi itulah mungkin ya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Kembalikan kepada OTNJ. Berarti tadi PB itu untuk memuluskan. Iya, justru malah memuluskan. Iya, itu dia ya untuknya Mbak Asri ya untuk pertanyaan tadi, semoga menjawab, dan terima kasih kepada Ukti juga yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Asri ini. Oke, kebetulan ini waktu kita juga sudah menipis sangat ya. Jadi semoga bermanfaat buatnya rekan FM, utamanya buat Angel dan juga Ukti Nida di hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk materinya Ukti Nida. Dan buatnya rekan FM dimanapun berada, kita di setiap hari Jumat insya Allah akan selalu ada program obsesi obrolan seputar takopa Islam yang akan membahas tentunya mengenai Islam. Ya. Jadi tentunya selalu disimak ya, dan juga nanti bakal mendapat pemahaman dan juga pengetahuan. Oke, terima kasih sekali lagi. Sekian dari Angel dan juga Ufti Nida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.